Pamela kira ini hanya sakit mah biasa, tapi lama-kelamaan nangisnya semakin menjadi. Satu posko panik, dia nangisnya nggak wajar, kayak kesurupan. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini dan mari kita bangun channel ini sama-sama dengan menekan tombol subscribe di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya. Tema video kita kali ini bercerita tentang KKN sesuai dengan DM-an dari Mbak Mela Oktavia. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Mela Oktavia sudah berpartisipasi kepada kami untuk menceritakan tentang KKN-nya di tahun 2013 yang lalu. Oke, langsung saja. KKN FKIP PGSD Unpad 2013. Kelompok KKN waktu itu sekitar ada 6 orang. Perjalanan untuk menuju ke tempat KKN harus melewati hutan, kebun sawit, kebun teh, barulah kita bisa sampai ke tempat KKN. Ada 3 desa. Di desa itu yang digunakan untuk KKN hanya 2 tempat. 6 orang yang terdiri dari 1 laki-laki dan 5 perempuan. Laki-laki bernama Kunto dan yang 5 perempuan diantaranya ada Bamela, Ida, Lida, dan JJ juga Citra. Nah, ceritanya si JJ ini anak yang paling sering sakit dan si Citra ini anak indigo. Tapi Citra nggak cerita dari awal kalau dia adalah seorang anak yang indigo. Untungnya dari awal Bamela dia baca doa karena dia sadar saat itu berada di tempat orang lain. Tentunya untuk memulai aktivitasnya dia mulai dengan bacaan doa-doa. Lokasi rumah yang digunakan untuk KKN agak sedikit dalam, maksudnya jauh dari perkotaan. Di depan rumahnya ada halaman buat jemur, dan pinggir rumah ini ada rumah RW dan satu lagi rumah depan. Tapi di samping rumah ini ada bekas bangunan runtuh, bekas rumah gitu. Jujur sih, kata Bamela, desa itu sepi banget. Apalagi kalau habis maghrib. Sunyi banget, gak ada warga yang keluar malam. Saking jauh dari perkotaan dan mungkin keberadaannya dalam. Habis maghrib tidak ada orang yang keluar dari rumahnya. Jadi ceritanya di minggu terakhir KKN, Bamela mau membuat sebuah acara kecil-kecilan dengan anak-anak yang ada di daerah sana, di lokasi. Dan kondisinya JJ ini baru datang karena dia baru sembuh dari sakit. Ketika semuanya lagi kumpul, Citra juga baru datang ke posko. Yang ada di sana hanya cewek-cewek yang berlima, formasi 5 orang lengkap. Kalau Kunto itu lagi di posko pusat sama anak yang lain, jadi dia nggak ada. Jam 11 siang, hari itu JJ pergi ke sawah. Dia tuh paling senang main sama anak-anak, apalagi kalau ke sawah. Dia nyari tutut lah sama anak-anak di sana. Lokasi sawahnya gak tahu di mana. Kita berempat nunggu di posko sama anak-anak yang ada di sana. Lewat dari duhur, JJ datang bawa tutut. Bamela sih gak curiga sama sekali pas dia datang karena gak ada yang aneh. Tutut yang langsung dibersihkan dan dimasukin ke ember, gak lama direndamnya juga paling juga sampai jam 2. Habis direndam dia tuh mau masak tutut ini. Dibantulah sama Bamela nyiapin buat masak tutut ini. Selama masak gak ada yang aneh dari diri dia. Tapi yang aneh lihat cara dia masak. Jujur selama KKN dia paling mager kalau masak. Makanya suka Bamela bantuin meski bukan jadwalnya Bamela. Nih yang dia masak tututnya tapi buntutnya gak dibersihin. Itu ditek-trekan kalau menurut bahasa Sundanya. Dia bikin bumbunya bawang merah, kunyit, dia ulek, dan dia tanya, "Je, kok gak pakai bawang putih?" "Gak usah Mel, bumbunya gini aja." Dan dahlah setelah itu dia masak dicampur dengan singkong. Yang jadi pertanyaan Mamela, lah kenapa ini tutut dicampur dengan singkong? Karena gak biasa juga
Setelah matang, tututnya dibawa ke depan dan diberikan kepada anak-anak yang lain dengan pertanyaan, "Kenapa tututnya nggak dibersihkan?" Menurut Bamela, "Tanya aja langsung ada JJ, gua sih nggak tahu," katanya. Masuklah waktu asar, si JJ ini tiba-tiba meringis, merasa kesakitan. Bamela kira ini hanya sakit mah biasa, tapi lama-kelamaan nangisnya semakin menjadi. Satu posko panik, dia nangisnya nggak wajar, kayak kesurupan. Paniklah semua orang, mana anak-anak masih pada ngumpul, entahlah itu gimana ceritanya. Kayaknya ada yang manggil tetangga buat liatin si JJ ini kenapa kok nangis nggak berhenti-berhenti. Mencurigakanlah tangisannya. Tetangganya panggil orang-orang sekitar, maksudnya orang pintar mungkin, buat lihat keadaan JJ. Yang pertama datanglah semacam ustadz atau orang yang bisa ngobatin. Dia baca doa, dikasih air, tapi katanya itu air dan doanya itu tidak mempan. Di sisi lain, Citra panik juga. Dia nelpon tantenya, tapi dengan keadaan sinyal yang buruk. Saat itu tidak tersambung dengan tantenya. Diminumlah air, tapi nggak berhasil. Orang kedua ini orangnya terlalu ekstrim. Seperti orang-orang di TV, tangannya dikasih bawang putih, sambil ngamuk-ngamuk si JJ pegangin warga, jempol kakinya dipencet, dikasih air doa, dan yang. Bamela kaget JJ ini disembur sama orang ini. Yang ngamuklah dia benar-benar kelihatan kerasukannya. Mbak JJ meraung-raung, menangis, menjerit-jerit, suaranya berubah, tidak seperti biasanya. Orang pintar yang mencoba ngobatin dia, iya saha, dia malah makin menjadi. Dia makin mengamuk, dia makin teriak-teriak. Akhirnya orang kedua nyerah. Katanya ini terlalu berat. Maksudnya aura magis yang masuk ke tubuh JJ ini terlalu kuat. Sehingga orang yang coba ngobatin ini gak bisa. Sebelum orang ketiga datang yang mau ngobatin JJ, Citra berhasil tersambung dengan tantenya. Dan ternyata tantenya ini adalah seorang indigo juga. Mencobalah Citra memberikan teleponnya ke CJ. Selang beberapa waktu, entah apa yang dibisikkan oleh tante Citra kepada JJ, JJ semakin ngamuk, entah apa yang dibisikkan, dan JJ tidak mau menerima telepon itu. Lalu dikasihkanlah kepada Citra. Orang ketiga barulah datang, dia adalah seorang ustadz, juga bawa santri. Pada waktu itu nggak ada di rumah, jadi datangnya telat. Hampir jam 5 sorean, ustadz juga bawa santri, semuanya keluar. Yang tertinggal di dalam hanya ustadz dan santrinya itu untuk mencoba mengobati JJ. Tawasulan dengan bacaan-bacaan yang biasa untuk orang-orang yang kesurupan. Pada saat mau maghrib, akhirnya ustadz nyaranin buat semua orang mindahin JJ keluar dari ruangan itu. Dibantulah oleh warga-warga sekitar untuk memindahkan JJ ke rumah sebelahnya. JJ dipindahkan ke tempat orang lain. Ustadz dan santrinya ini menyarankan untuk segera mengosongkan rumah yang digunakan untuk KKN. Untungnya ada rumah yang bisa digunakan untuk menampung JJ pada saat itu. Dan kebetulan rumah yang mau menampung JJ itu anaknya adalah teman JJ yang waktu ngambil tutut. Setelah mereka sibuk, Bamela sibuk membersihkan atau beberes untuk mengosongkan rumah yang digunakan untuk KKN. Setelah kosong, ustadz dan santrinya itu masuk ke rumah yang digunakan untuk KKN. Obrolan di sisi lain ada obrolan Citra, Lida, dan Ida. Disitulah Citra baru mengakui dirinya adalah indigo atau semacam orang yang bisa melihat makhluk-makhluk astral. Dari awal pertama dia masuk, sebenarnya Citra sudah menyadari adanya kehadiran sosok lain, sosok astral selain mereka. Dia lihat ada sosok nenek-nenek di salah satu kamar kecil. Kamar ini tidak dipakai karena gelap dan lembab. Menurut Citra, sosok nenek ini nggak ganggu, malah senang dengan kita ngaji. Dan menurut Citra, kesurupan JJ ini kasusnya berat. Karena apa?
karena banyak makhluk astral yang mau masuk ke dalam tubuh JJ. Mungkin karena keadaan tubuh JJ yang lemah, sehingga mudah buat makhluk-makhluk astral masuk ke dalam tubuh JJ. Mereka juga baru tahu dari cerita warga. Menurut cerita warga setempat, sebenarnya rumah ini dihuni oleh sesosok nenek-nenek yang konon katanya dulu meninggalnya karena tercebur ke dalam sumur dan ditemukan setelah 3 hari. Dan yang kalian harus tahu, sumur ini berdekatan dengan kamar mandi yang digunakan oleh mereka untuk KKN. Kenapa warga nggak bilang dari awal? Karena warga takut, mereka juga takut. Dan lagi, kalau ada KKN, rumah itu tidak digunakan untuk KKN. Kenapa? Karena seringnya terjadi hal-hal yang di luar nalar mereka. Biasanya, rumah ini tidak digunakan untuk menampung anak-anak untuk KKN. Yang biasanya digunakan untuk KKN itu rumah yang sedang menampung JJ pada saat ini. Singkat cerita, mereka nyusulin JJ setelah beres-beres dan mindahin barang-barang, dibantu anaknya dan Umi yang punya rumah menampung JJ pada saat ini. Dan dilihat JJ sudah tenang dan tertidur. Dikelilingi warga dan santri yang mengaji, mereka nelpon keluarganya JJ. Gak lama pun mereka datang. Setelah maghrib, JJ dijemput bapaknya dan dibawa pulang. Tapi kondisi JJ pada saat itu belum sadar. Citra pun dijemput keluarganya pulang. Tersisalah tinggal 3 orang, yaitu Bamela, Balida, dan Baida. Karena pas KKN cuma Bamela yang bawa motor, jadi mereka langsung pergi ke rumah Umi. Malam itu nginep di rumah uminya Bamela. Setelah kejadian itu, mereka sangat bingung dan panik juga, sampai nggak bisa tidur nyenyak. Selanjutnya, Lida dan Ida pun segera pulang dan tinggallah Bamela sendiri. Karena Bamela bawa motor, dan kebetulan Bamela pun dalam keadaan sakit. Jadi, Bamela berselang 1 hari belum bisa pulang karena masih merasa sakit, dan uminya nyaranin buat berobat dulu. Sedangkan dari lokasi KKN ke klinik tuh harus turun gunung. Singkat cerita, berobatlah Bamela, istirahat di rumah Umi selama 1 hari sampai besoknya. Nah, kebetulan besoknya tuh hari terakhir KKN. Si Kunto selama kejadian gak muncul-muncul, entah dia kemana. Padahal sudah dikasih tahu. Dan intinya di hari terakhir KKN, mereka tidak sempat berpamitan karena kekecauan yang terjadi kepada JJ. Di hari terakhir KKN, saat Bamela mau pulang, gak nyangka si JJ datang ke rumah Umi. Dia tahu bahwa Bamela masih ada di sana. Bertanyalah Bamela kepada JJ, "J, lu gak kenapa-napa?" "Gak, Mel, gua diobatin sama bapak gua ke ustadz di rumah. Dan kemarin itu katanya banyak yang mau masuk ke dalam tubuh gua. Di kaki gue pada bergelayutan makhluk-makhluk astral dan diusirin sama yang ngobatin. Coba lihat tangan lu. Itu lu tahu nggak kenapa pada biru?" "Gak tahu. Tahu-tahu biru aja pas gua bangun." "Lu tahu nggak lu kenapa?" "Gue emang ngerasanya gue tidur aja, ngantuk, Mel." "Lu tuh nangis-nangis gak jelas. Terus lu tahu nggak tangan lu kenapa biru-biru? Lu itu digosok pakai bawang putih." Sambil praktekin oleh Bamela ke tangannya Mbak JJ. "Terus lu tahu nggak gimana cara orang ngobatin lu? Lu disembur, J." Mel, gua kesini mau lihat lu, katanya lu sakit. Udah sembuh lu? Lu atuh nggak tahu ngobatin gua nggak boleh ke rumah itu lagi. Lewat aja nggak boleh. Kalau gue kesana nanti gue kayak kemarin lagi." "Ya Allah, J, ada-ada aja lu mah. Gua balik abis duhur sendirian, udah nggak kenapa-napa kok." Info dari warga, jadi lokasi si JJ yang ngambil tutut itu konon katanya itu tempat yang paling horor. Di sawah itu katanya kayaknya ada gerbang goib gitu. Makanya terjadilah kekacauan hari itu. Banyak yang ikut sama JJ pulang. Bamela nyeritain ke JJ
tentang masak tutut dengan cara yang aneh. Mbak Mela bilang selama dia masak tuh nggak berani pegang bawang putih. Mbak Mela bertanya, emang di kampung lu kalau masak tutut disatuin sama singkong? Dia nggak ingat kalau dia tuh masak tutut. Dan di kampungnya juga nggak ada yang masak tutut pakai singkong. Setelah Mbak Mela ceritain cara masak tutut itu kepada orang tua, dia baru dapat jawabannya. Jadi masakan itu masakan zaman dulu banget. Kayaknya zaman perang gitu. Menurut Mbak Mela, wah ternyata gue masak sama makhluk gaib guys. Selang waktu beberapa lama, Mbak Mela kehilangan kontak dengan JJ, tapi masih bisa kontekan dengan teman-temannya yang lain. Katanya JJ itu nama panggilan, nama aslinya itu Jainab. Dia tuh anak FKIP parodi bahasa Inggris. Oke teman-teman, seandainya ada anak Unpad yang KKN tahun 2013 atau seangkatan dengan Mbak Mela, masuknya tahun 2010 dan kenal sama Mbak JJ atau lihat ataupun punya kontaknya, mohon katanya Mbak Mela mau minta kontaknya. Soalnya katanya terakhir ketemu dengan Mbak JJ itu pas ngumpulin laporan KKN. Dan setelah itu mereka tidak bertemu lagi. Oke guys, seperti itu cerita KKN dari Mbak Mela. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Mela sudah berpartisipasi ngirimin DM ke kita buat dibacain tentang KKN-nya. Oke, buat teman-teman semua yang memiliki cerita-cerita horor atau mistis yang lainnya, kalian bisa DM Instagram kami di sini. Oke guys, kita bertemu di episode-episode selanjutnya. Oke, good job. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.